Halo guys, selamat datang di channel KJL Story Orang Gabut. Jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Mohon sedekah subscribe-nya. Hahaha. Di episode sebelumnya diceritakan bahwasannya Dedek Sun-er kekasih masa kecil Xiaoyan ini berhasil digeprek Tianjun kedua. Raut ekspresi Tianjun kedua mulai sok keras. Tanpa ada rasa penyesalan di raut wajah kekasih kecil Babang Pakboy ini. Sambil mengusap bekas seteguk darah yang keluar dari mulutnya dan sambil tersenyum imut gitu guys. Dan sembari berkata, kau sungguh bodoh kakek tua, sesungguhnya aku hanya menahanmu sebentar agar babang gantengku punya cukup waktu untuk menciptakan kekuatan terbesarnya. Dan dengan tiba-tiba Babang Pakboy ini muncul dari belakang tubuh Dedek Sun-er sambil berkata lembut, terima kasih karena telah menahannya sebentar, sambil menunjukkan ekspresi gelap dan dingin kepada Panatua Aula Jiwa atau Tianjun kedua. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan alias Babang Pakboy langsung bergegas dengan teratai api 4 warna yang menghasilkan ia sempurnakan. Tanpa ekspresi terkejut, kakek tua yang udah bau tanah ini pun tersenyum, sembari berkata, inikah teknik yang kau ciptakan setelah menggabungkan api surgawi? Lalu Babang Pakboy pun tersenyum menyeringai sambil berkata, tenang saja bodet tua, aku takkan mengecewakanmu. Aura api hijau, ungu, merah, kuning, kelabu pun merembes keluar dan berputar melesat sampai aura kematian yang menakutkan menunjukkan eksistensinya. Sebelum melesatkan cahaya hijau hitam dari mulutnya, bodet tua ini tertawa mengejek dan berkata, ini pasti kali pertama kau melawan elit Banseng kan? Kalau begitu, biar kutunjukkan padamu seberapa besar kekuatan kita. Belum siap berkata Panatua Aula Jiwa ini langsung saja membentuk tulang kerangka jiwa yang sudah ia bentuk dari kumpulan kekuatan dari aura asap hitam hijau dari mulutnya. Suara gemuruh parau terjadi, sebuah kerangka jira 10.000 tulang armor terbentuk dan menunjukkan aura intens hijau gelap merembes keseluruhan area sekitar. Jelas ya kan sob, aura ini terjadi dari kumpulan dari beberapa tubuh jiwa yang berhasil bodet tua ini kumpulkan. Di sisi lain, teratai api pembantaian 4 warna Xiaoyan melesat dan berputar menabrak 10.000 kerangka jira armor yang sudah terbentuk oleh Tianjun kedua. Bang, swos, au 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 au. Suara dentuman keras terjadi. Aura api dan aura jiwa bertabrakan membentuk seperti badai yang menakutkan merembes kemana-mana. Sehingga membuat para ahli-ahli di sekitar panik dan menunjukkan ekspresi bingung. Di tengah kepanikan dan bingung, para ahli langsung berteriak, cepat kumpulkan seluruh doki kalian dan bentuk sebuah penghalang. Di sisi lain, Ji Yupeng, Fun Yu, dan juga antek-anteknya menunjukkan ekspresi yang buruk dan terkejut, lalu bergumam, bagaimana mungkin seorang ahli di tingkat dojun perubahan ke-9 memiliki efek ledakan yang begitu menakutkan begini. Belum selesai terkejut dan terheran-heran, sebuah segel penutup ruang dari Jiupeng, sang dari klan suku surga ponik iblis ini pun hancur. Masih ingat kan sama segel ruang yang berhasil dibuat Jiupeng di episode sebelumnya? Yang itu loh. Kalau sudah lupa ngopi dulu biar enggak ngantuk gitu loh. Hihihi, WKWK au au. Kembali lagi ke Almin dan setelah kehancuran segel ruang yang dibentuk oleh Jiupeng dihancurkan dari efek ledakan dari teratai api 4 warna penggabungan tersebut. Berbagai macam erangan terjadi. A, U, E, O. Begitulah bunyi Min. Dan sontak saja, Jiupeng langsung memudahkan seteguk darah dari mulutnya. Setelah sosok besar ilusi iblis surga ponik yang mengambang di langit dan bergetar hancur.
Jelas ya guys, Jiu Peng ini terkena efek serangan balik karena hancurnya segel yang ia gunakan. Xiaoyan berdiri di langit yang jauh dan menyaksikan badai api yang sangat indah. Namun guys, terlihat jelas ekspresinya tidak rileks dan terkejut. Karena ini adalah kali pertama dia melawan elit Banseng. Meskipun teratai pembantaian ini sangat kuat, tetapi dia juga mengerti tidak akan mudah melawan elit Banseng. Bahkan eksistensi kekuatan bodat tua ini dapat dianggap cukup kuat dalam klan Hun mereka. Dan bukan hanya dalam klan Hun saja, juga dalam klan-klan kuno lainnya. Jika ada seseorang yang berpendapat mengalahkan mereka dengan mudah, maka mereka akan diremehkan dalam tingkatan elit Banseng. Dan mulai efek dari ledakan yang menyapu langit mulai melemah. Dan kerangka hitam besar setinggi 100 kaki mulai terlihat pada semua orang. Tentu saja kegirangan yang liar muncul dari setiap diri klan Hun dan Hunyu pun tertawa. Ahahaha, ohohohoi, sama sekali tidak terluka. Melihat penatua klan Hun mereka tidak terluka sedikit pun. Mata Xiaoyan pun menegang melihat sosok kerangka hitam ini berdiri tegak, tidak menimbulkan efek sedikit pun. Bahkan kerangka hitam dan baju dari sosok tua itu memiliki bersih, mengkilat seperti tidak ada debu sedikit pun. Xiaoyan pun merasa putus asa karena kekuatan terbesarnya sudah ia gunakan. Tidak lama kemudian, suara retakan bunyi terdengar, keretak-keretak gitulah bunyinya guys. Setelah suara perlahan itu terdengar, Hunyu dan rekan-rekan menunjukkan perubahan ekspresi terheran-heran. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seorang puncak dojun mampu menyentuh dan menghancurkan pertahanan dari klan Ebanseng. Dan dengan waktu konstan, retakan demi retakan terjadi. Terlihat tulang gila 10.000 jiwa armor ini pecah dan mengambang di udara. Dan entah apa yang ada di pikiran bodat tua ini sehingga dia tersenyum sambil berkata menarik. Ternyata guys, isi otaknya berkata saja kau bisa terus-menerus mengalahkan orang-orangku. Kau memang hebat, sungguh layak kau lahir dari klan Xiao, meskipun leluhurmu telah menghabiskan garis keturunannya demi menjadi tingkat Dodi. Setelah tersendan bergumam dalam kepalanya sambil mengusap seteguk darah yang keluar dari mulutnya. Ia sambung berkata, karena kau telah menggunakan teratai api yang telah engkau banggakan, maka sekaranglah giliranku. Dan langsung saja tekanan aura pembalas mulai menekan para ahli di sekitarnya. Mereka semua mengerang. Tekanan yang sangat mengerikan. Inikah kekuatan Banseng yang sesungguhnya? Dan Xiaoyan yang tidak kenal kata menyerah pun tidak tinggal diam. Dia juga membentuk tinjunya dengan diselimuti api surgawi naga 3.000 pembantaian. Namun belum sempat Xiaoyan melancarkan aksinya, sebuah lubang hitam berfluktuasi di belakangnya. Dan tiba-tiba tengkorak dan tangan besar muncul di belakangnya. Dan apakah yang terjadi? Suara eranganlah yang terjadi guys. Fluktuasi dan kekuatan dari tangan besar itu mencengkram Xiaoyan. Dan di saat itu pula Xiaoyan mengerang kesakitan sambil memuntahkan seteguk darah. Setelah budak tua ini merasa semuanya telah selesai dan berkata, sangat disayangkan, aku tidak bisa membunuhmu. Karena ketua dari Aula Jiwa melarangku untuk membunuhmu. Jika tidak, maka sudah kujadikan sate padang kau. Ya Elamin, lihat dong ini kelakuan bapak-bapak tua ini. Doyan banget sate padang. Ngakak babang pak boy yang atu ini nih. Doyannya gadis-gadis. Aduh hai, weka weka au au. Dan bodat tua berkata, sepertinya aku hanya bisa membawa jiwamu bersamaku. Sontak wajah gadis-gadis yang berada di samping babang Pak Boy ini menjerit gimana gitu sambil membangunkan syahwat babang Pak Boy. Hihihihi. Dedek Sunar menjerit, Babang Xiaoyan, dan ditimpali dengan Kinlin juga menjerit lembut, Tuan muda.
Dikarenakan mereka juga sudah tidak bisa berbuat banyak, mereka cuma bisa menangis terisak, dikarenakan Babang Pakboy mereka akan dibawa oleh bodat tua aula jiwa. Oh, dan di sisi lain Hunyu memprovokasi si bodat tua itu tuh sambil berteriak, "Elder Gu, bunuh dia!" Di sisi lain, Xiaoyan sudah lemas dan tidak bisa berbuat apa-apa sambil menunjukkan ekspresi pasrah dan berkeringat sambil menderu iblis tua. Dan tiba-tiba, oh sungguh tiba-tiba, muncul sosok tua beribawa, menghalau seluruh serangan mematikan dari antek-antek aula jiwa. Sembari berkata, apakah kau tidak malu dengan statusmu bencong, menyerang generasi muda yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa? Lalu dengan ekspresi terkejut, guyu dan penasaran, ya kan? Dengan seorang yang berani memanggilnya bencong. Ai, hihihihihi. Setelah semua terlihat dengan jelas, Guyu melihat sosok tua beribawa dan masih tampan itu sambil berkata, Yao Chen. Sambil melihat sosok di belakang Yao Chen, Guyu mendengar Xiaoyan berkata, kau sungguh bodoh, bodoh tua. Aku tahu kekuatanku tak cukup jika harus melawanmu. Apa kau pikir aku terlalu percaya diri bahwa aku akan benar melawanmu sendirian? Sambil menunjukkan ekspresi tersenyum ditambah dengan rasa ketertarikan kepada bocah Pakboy ini pun sambil berkata, jadi inilah tujuan utamamu menggunakan serangan terkuatmu di awal waktu. Ternyata untuk menghancurkan segel pembatas ruang yang telah diciptakan Jiupeng sebelumnya. Ternyata kau menggunakan cara ini agar kau mampu memecahkan segel bantuan. Ternyata, oh ternyata, kau cukup cerdas bocah, sambil melontarkan seruan kepada guru Xiaoyan, Yao Chen, muridmu itu sungguh tidak buruk. Dan setelah menyelesaikan kata, ia langsung bergumam dalam hati dan tidak mengatakannya. Sungguh aku mulai tertarik pada bocah epik yang satu ini. Di sisi lain, guru Xiaoyan pun menunjukkan ekspresi tidak senang karena muridnya telah ia geprek kayak kentang goreng. Dan ia langsung memperlihatkan kemampuan elit bansengnya. Aura api biru intens yang membentuk naga itu pun menunjukkan eksistensinya. Dengan penuh tekanan yang menakutkan. Dan sembari berkata, pulanglah kau bencong, bermainlah dengan jiwa-jiwa kecilmu itu. Dia adalah muridku, jadi aku yang akan mengurusnya. Dan Guyu pun tidak mau kalah. Langsung saja ia dengan cepat dan bergegas memancarkan auranya yang menakutkan. Langsung saja ia menciptakan sebuah kepala hitam yang tingginya hampir menyamai aura api naga Yao Chen. Aura tekanan hijau tua mulai melakukan perlawanan dengan tekanan aura api milik Yao Chen sambil berkata, meskipun kau datang, kau takkan mudah mengalahkanku. Apakah kau lupa kita berdua adalah seorang ahli elit Banseng? Sehabis Buyu berkata, tiba-tiba aura intens emas mulai berfluktuasi membentuk lubang teleportasi dan samar-samar terdengar suara. Kalau begitu, dan langsung saja sosok tua yang beribawah itu dengan aura yang hangat menunjukkan eksistensinya sambil meneruskan perkataannya. Bagaimana kalau ditambah denganku? Senyum tipis mulai terlihat di raut wajah sosok misterius ini. Dan para ahli di sekitar yang berada di sela-sela pertarungan pun semua menunjukkan ekspresi terheran-heran, seakan-akan tidak percaya. Sembari berkata, wah itu dia tetua dari klanku, Tong Xuan. Benar, saya lupa segel pembatas ruang yang digunakan tetua klan Ponik Iblis Surgawi sudah berhasil dihancurkan. Pesan yang sebelumnya gagal dipanggil Guking mungkin baru sampai dan disadari. Dan pada saat itu pula Guking langsung menderu dan memprovokasi tetua agung klan Gu dengan berteriak. Tetua Agung, itu dia orangnya yang ingin membunuh Sun Er. Dia juga ingin membunuh kami semua.
Lalu nona cantik Sun Er dan ayahnya juga menunjukkan ekspresi tidak terduga dan tidak habis berpikir sambil berkata, "Tetua Agung, dengan ekspresi khawatir terhadap nona penerus garis keturunan yang murni dari klanku, ini Tong Xuan juga mengeluarkan setetes keringatnya karena rasa bersalah hadir tidak tepat waktu sembari berkata, apa nona Sun Er terluka." Dengan mengalihkan perhatiannya, Tong Xuan menunjukkan ekspresi marah dengan membentak. Klan kami tidak pernah mencari masalah dengan klan lain, tetapi kenapa kau berani menyentuh nona muda kami yang akan menjadi penerus dari klan kami? Tak termaafkan kau dasar bajingan tua sialan. Dengan rasa khawatir dan bergetar karena takut digeprek Tong Xuan, Hun Yu pun sambil berkata, ini adalah pertama kalinya aku melihat tetua Tong Xuan sangat marah. Dan langsung saja Tianjun kedua ini menimpali seruannya. Tentu saja, kau masih sangat muda. Sambil mengingat masa lalu betapa mengerikannya Tong Xuan ketika marah. Lalu dengan cepat Hunyu membahas sahut Panatua mereka, Elder. Apakah kita juga perlu memanggil bantuan seperti mereka? Dengan mata terlintas entah apa yang ia pikirkan sembari menjawab, apakah kau yakin jantung Bodhisattva telah jatuh ke tangan Sioyan? Hunyu pun menjawab lembut kembali, kalau ini saya tidak bisa memastikannya, Elder. Sambil menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan dan marah sambil berkata, dasar sampah. Dengan menyembunyikan perasaannya bahwasannya bodoh tua ini telah terluka. Dengan teratai api pembantaian Xiaoyan sambil bergumam, tubuhku sudah terluka, bagaimana mungkin aku bisa melawan dua elit banseng? Bahkan melawan satu elit banseng saja aku sudah harus mempertaruhkan nyawaku. Tidak lama bergumam, bodat tua ini memutuskan untuk pergi, dan sebelum pergi ia mengatakan, Yao Chen, Tong Xuan, mari akhiri di sini. Klanku di Pavilion Bintang Jatuh. Sampai jumpa kembali. Dengan kejam, budak tua ini menyerap sebagian esensi darah dari klan Hun dan antek-antek aula jiwa langsung saja membentuk aura merah intens. Ia membentuk portal teleportasi untuk melarikan diri. Lalu dengan tegas dan marah, Yao Chen berkata, bodak tua, kau melukai muridku. Apa kau berpikir masih bisa melarikan diri? Aura biru tua merembes keluar dari tubuhnya, seakan ingin menunjukkan kekuatan penuhnya. Lalu dengan cepat Xiaoyan menghentikan gurunya sambil menahan luka yang dideritanya sambil berkata, Guru, lupakan saja. Hunyu pasti masih memiliki giok pemanggil untuk para ahli dari klan mereka. Karena itu hanya akan menimbulkan bentrok antar dua klan kuno. Lalu dengan bergegas klan Hun dan ante-ante aula jiwa pun pergi dan memasukkan portal yang sudah dibuat Panatua mereka. Namun wajah Hunyu menimbulkan ekspresi tidak rela. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena takut ditekan oleh Panatua klan Hun yang bernama Guyu itu. Dan juga bergegas memasuki portal pelarian diri itu guys. Xiaoyan pun menunjukkan ekspresi penyesalan karena belum cukup kuat untuk bisa melawan aula jiwa. Dia bertekad ingin lebih kuat lagi di masa yang akan datang dan berkata, Aula jiwa, kita pasti akan bertemu lagi. Sambil mengerutkan keningnya dan menggetarkan giginya guys. Lalu melanjutkan planningnya guys. Dan aku sendiri yang akan menuntaskannya dengan kalian. Di samping itu, gurunya Xiaoyan mendengar dan langsung memukul sayang dari belakang guys. Sambil berkata, ambisi yang sangat bagus. Itu baru muridku. Ini guru kocak juga ya guys. Udah tahu muridnya terluka parah, malah ditambahi satu pukulan lagi ya kan. Ai hihihihihi. Di sisi lain juga Tong Xuan berkata bangga, terima kasih Xiaoyan, kau bertarung susah payah demi menghindarkan bahaya dari kelompok ini. Dan terlihat raut wajah membagongkan Xiaoyan karena dia berpikir karena kekasihnya masa kecilnya lah dia bisa mengaktifkan teratai api pembantaian karena dialah Sun Er terluka.
Oke guys, itu dia tadi pertarungan epik antara puncak Dojun dan perubahan ke-9 dan elit Banseng sesungguhnya. Meski perbedaan antar kekuatan terlalu jauh, namun Xiaoyan mampu juga melukai sedikit dari elit Banseng, dari antek-antek aula jiwa, ya kan? Kita tutup dulu ceritanya untuk hari ini dengan ngopi, ya kan guys? Terima kasih karena telah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, ya guys. Karena subscribe itu gratis, tis, tis, tis. Tidak dipungut biaya sedikit pun. Hehehe. Oke guys, see you next time. Bye-bye.